dari tahun 30 sampai 150 ada beberapa pengajaran yang dikenal dengan sinkretisme. Ini adalah penggabungan dari konsep-konsep pemikiran Yunani kuno. Jadi pada masa itu ketika Yesus naik ke surga dan para rasul atau murid-murid Yesus yang tersisa, mereka harus berhadapan dengan agama-agama purba yang muncul di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu pengajaran-pengajaran ini mulai berkembang, ada sebagian yang berusaha untuk meyakinkan orang Kristen bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar. Ada satu konsep pemikiran orang-orang Babilonia kuno, yakni mereka percaya dengan yang namanya takdir dan melihat bintang-bintang sebagai penentu kehidupan. Amin. Sehingga jangan heran kalau sekarang ada orang-orang Kristen yang kalau bintang jatuh, haleluya, tutup mata, haleluya. Mereka yakin bahwa permintaan mereka akan dikabulkan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, muncul lagi sebuah pemikiran dari pengaruh Yahudi, yakni mereka percaya tentang Adam yang pertama itu cerita tentang Taman Firdaus. Sehingga pengaruh-pengaruh ini yang bermunculan di kota Efesus. Dan banyak sekali lagi ada satu dewi dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Di sana dikenal ketika Paulus di Efesus. Di sana itu ada satu penyembahan yang paling diketahui oleh orang-orang Efesus, yakni penyembahan terhadap dewi kesuburan, Dewi Artemis pada masa itu, yang dianggap bahwa dia adalah penjamin kehidupan. Amin. Sehingga ada banyak orang yang berusaha supaya menaklukkan diri, supaya mereka dikenal oleh dewa-dewa, dan mereka tentunya berpikir bahwa semua ini bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga ada satu peran filsafat dari Yunani kuno yang justru menggiring orang-orang Kristen pada masa itu. Makanya saudara, sinkretisme atau penggabungan dua unsur agama ini sangat kental pada masa di mana munculnya murid-murid para rasul yang mulai memisahkan bahwa ini bukan pengajaran Kristus. Amin. Ini bukan ajaran dari Mesias. Sehingga itu ditentang oleh para bapak-bapak gereja. Muncul seorang yang bernama Justinus Martir. Dan pada masa itu ada aliran Valentinus yang justru menekankan bahwa semua usaha pencapaian kita ini, kalau kita maksimal, itu yang menggiring kita pada keselamatan. Ini berbeda dengan pemikiran kekristenan pada masa itu. Amin. Sehingga kita bisa melihat bahwa mana pengajaran Kristen yang benar, mana yang bukan ajaran Kristen. Sehingga di Galatia muncul orang-orang yang coba mengawinkan Taurat dengan iman kepada Kristus Tuhan. Tidak bisa kalau orang sudah jadi Kristen tapi mengabaikan prinsip-prinsip Taurat. Bukankah itu perlu lagi supaya kehidupan kita, etika hidupnya berjalan dengan baik? Tapi ini satu kemenangan yang lain yang luar biasa, bahwa upaya mencapai surga bukanlah usaha manusia, tapi usaha surga menjangkau manusia. Amin. Yesus dia datang dalam rupa manusia, sehingga kita catat bahwa semua iman yang saya dan saudara pahami atau nikmati hari ini itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Dia tidak melihat kalau saudara saleh, rajin, beramal, saudara baru bukan kasih itu. Tidak. Tetapi semua diberikan Tuhan itu cuma-cuma. Amin. Makanya sulit bagi saya dan saudara untuk berubah kalau kita hanya melihat sisi dari satu orang. Kalau orang cuma nilai si A, si B, si C dan lain sebagainya, sulit bagi kita akan berubah. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita berubah karena Kristus, amin, kita mengalami yang namanya perubahan. Sehingga saudara, kami terbatas, tapi ada Gembala Agung yang tidak terbatas. Sehingga pengharapan kita hanya kepada Dia. Amin. Sehingga saudara, kalau kita kembali, kita melihat, kita menemukan bahwa kita mencatat inilah keselamatan, dan reaksi kita bagaimana tentang keselamatan itu. Ada orang yang berpikir bahwa kalau saya sudah diselamatkan oleh Kristus, orang bebas merokok, orang bebas
bebas mabuk, haleluya. Orang bebas judi online, haleluya. Makanya ada orang-orang yang merasa kalau hari Minggu mereka tetap santai di rumah, mereka merasa belum tentu loh. Orang yang di gereja yang aktif beribadah itu dengan orang yang di rumah ini, orang yakin kalau orang itu yang di gereja belum tentu selamat. Kenapa punya pemikiran seperti itu? Yang jadi persoalannya karena mereka tidak mengerti kalau mereka sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Amen. Sehingga bagi mereka untuk capai pengampunan itu, kesalehan menjadi salah satu bagian yang penting. Untuk apa? Supaya mendapat pengampunan. Padahal semua usaha upaya kita meraih pengampunan itu telah dilakukan oleh Yesus lebih dahulu. Amin. Sehingga kita mengerti dalam hidup ini semua karena karunia atau kasih anugerah Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Orang yang mengerti kasih karunia, dia tidak lagi menjalani kehidupan yang sia-sia. Amin. Perjalanan hidupnya terarah, terpusat kepada Kristus. Bukan lagi soal ibadah supaya di sana kalau kita kasih persepuluhan, Tuhan ganjar lebih besar. Kalau kita rajin kasih atau kita berdoa, Tuhan pasti balas dengan hal yang luar biasa. Tapi Allah kita bukan lagi berbicara sesuatu yang nantinya Tuhan kasih, Tuhan nanti berkati. Tapi Allah kita dia berbicara bahwa justru dia menginginkan kehidupan kita. Kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik, amin, untuk Tuhan. Dicatat di sana dikuduskan. Semua pengudusan yang saya dan saudara lakukan adalah pengudusan yang dikerjakan oleh Kristus Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, muncul lagi satu pengajaran sesat yang bernama Pelagius. Pengajaran ini lebih ekstrim lagi. Dia mengajarkan begini, bahwa keselamatan dari Kristus itu bisa maksimal kalau manusia bekerja sama dengan Allah. Sehingga karya Kristus di kayu salib bagi mereka tidak cukup, harus ditambah dengan kesalehan, harus ditambah dengan kemunafikan. Mereka beribadah, tetapi justru supaya orang-orang lain lihat bahwa mereka rajin beribadah. Amin. Supaya orang lain lihat atau gembala lihat, hamba Tuhan lihat, supaya dia dapat porsi ketika untuk melayani. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab dalam kitab Efesus ini, kenapa saya mengangkat sejarah? Supaya kita mengerti bahwa memang di zaman modern ini tampaknya pengajaran-pengajaran ini tidak lagi muncul, tetapi justru dia berkamuflase, dia justru dibungkus dengan berbagai konsep yang menyenangkan hati manusia. Amin. Sehingga ada banyak orang yang terjebak. Untuk apa? Mereka beribadah supaya capaian mereka diberkati. Haleluya. Ini adalah bagian-bagian yang perlu kita mengerti. Saya berusaha bahwa jemaat juga bisa paham tentang kenapa surat-surat ini ditulis pada masa sampai zaman modern. Karena mungkin tafsiran kita yang sekarang pasti berbenturan dengan para pengajar-pengajar yang tampaknya muncul banyak sekali pengajaran yang membungkus Yesus dalam konsep pemikiran mereka yang sebetulnya hanya berpusat pada kerajaan dunia. Semua itu berpusat pada pemikiran manusia. Makanya semua bersumber pada kesalehan, bagaimana caranya berbuat baik. Tapi apakah orang Kristen tidak boleh berbuat baik? Alkitab catat bahwa perbuatan baik kita adalah hasil karya keselamatan Kristus. Amin. Bukan orang berbuat baik supaya nantinya Tuhan ganjar kebaikan saya dan saudara. Amin. Kalau melihat ukuran saya dan saudara ini dapat semakin hari satu langkah kita dengan Tuhan, Tuhan terus melimpahkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga benar sekali tema ini, ketika ada kasih karunia, di situ ada pemeliharaan. Apalagi ada perlindungan dan bimbingan daripada Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi saya dan saudara ini adalah bagian yang penting untuk kita perhatikan bersama. Apakah selama ini ketika kita mau cari Tuhan, kita menemukan Dia karena kita mengalami pengalaman dan kita tahu bahwa semua yang telah
dilakukan oleh Yesus itu berharga dalam hidup saya dan saudara? Ataukah ada sesuatu yang mau kita cari di tempat itu? Amen? Tapi kita diberitahukan bahwa hanya karya Kristus keselamatan itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana bagian kita, saudara? Apakah ada sesuatu yang kita mau tambah? Tapi sebetulnya sesuatu itu adalah perlu saya dan saudara paham dan sadari, bahwa kasih Tuhan telah dianugerahkan waktu dia disalibkan, kepada dunia ini. Kenapa Yesus harus ditikam? Kenapa Yesus harus dikenakan kepada dunia? Supaya dosa saya dan saudara punya ganjaran. Supaya dosa perbuatan yang kita lakukan itu memiliki ganjaran yang setimpal. Karena Kristus membayar lunas di kayu salib. Dia mati, dia bangkit untuk saya dan saudara. Dan kita catat bahwa ketika Adam berdosa, semua garis keturunan Adam itu mengalami kerusakan yang luar biasa. Tapi Tuhan rindu bahwa gambarnya mau dipulihkan dari keturunan ini. Amin. Sehingga Kristus dikategorikan sebagai Adam yang baru, yang mendamaikan saya dan saudara untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa. Amin. Sehingga semua kegiatan saya dan saudara bukan lagi sifatnya transaksional. Amin. Kalau transaksional, saudara cari di pasar. Ada uang, ada barang. Tapi dalam Kristus kita menemukan kasih yang tanpa syarat. Dia mengasihi saya dan saudara. Apa persoalan kita, saudara? Apa masalah terberat kita? Kristus mampu menyelesaikan. Ini bukan perkataan omong-omong, tapi ini adalah bentuk kasih Tuhan, bahwa dia berjanji dia memelihara saya dan saudara. Dia menjaga kita, sama seperti pujian tadi. Badai gelombang datang, tapi pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita, baikkan tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Dia tangan yang mulia Tuhan Yesus.